Shalom, salam sejahtera, renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Dewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Terang dan Gelap. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Efesus 5 ayat 14. Kita hidup dalam dunia di mana senantiasa ada terang dan gelap di sekitar kita. Dunia ini mempunyai kebaikan dan kejahatan. Ada yang benar maupun ada yang salah. Sebagai orang percaya, kita harus bertumbuh di dalam pengertian akan realitas ini dan menyadari betapa perlunya kita untuk mencari terang. Kita harus mengizinkan Tuhan untuk membentuk dan melengkapi kita yang semula berada dalam kegelapan, kemudian dibawa untuk bersekutu dengan Tuhan agar kita dapat merefleksikan terang yang ada padanya. Tanpa Tuhan, dunia ini penuh dengan kegelapan. Demikian juga kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita akan berjalan dalam kegelapan. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita disebut anak-anak terang. Sangatlah penting bagi kita untuk mengerti konsep ini sehingga kita mengalami kepenuhan dari Tuhan yang telah tersedia untuk kita. 1 Tesalonika 5 ayat 5 mengatakan, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang yang malam atau orang-orang kegelapan. Lebih lanjut lagi kita baca dalam Yesaya 42 ayat 16, Tuhan berkata, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kukatakan dan kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita berkelana dalam kegelapan. Ia telah berjanji dalam Ulangan 31 ayat 6 bahwa Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita yang pernah buta akan jalan Allah, namun melalui pengorbanan Yesus yang sangat berkuasa, maka mata kita akan dibukakan dan kita sekarang mempunyai hubungan dengan Roh Kudus yang membimbing kita kepada terang Allah, baik dalam pikiran, emosi, tindakan, dan keputusan yang kita buat. Tidak heran Alkitab berkata dalam Efesus 5 ayat 13 dan 14, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sudahlah waktunya bagi Anda dan saya untuk bangkit dari segala aspek kehidupan yang gelap dan mulai suatu kehidupan yang terang dalam Kristus. Marilah kita bangun dari kehidupan yang penuh dengan kebingungan, dusta, kemunafikan, dan dosa, serta berjalan di dalam terang dengan kehadirannya Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dengan pengorbanan Yesus, terang yang menjadi terang kita. Dan kita dapat memancarkan terang itu kepada orang sekitar kehidupan kita. Kiranya kita akan terus bersinar sehingga dapat menyinarkan terang dari Tuhan tersebut untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati.